Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Abian di edisi Bian Learning. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan video-video pembahasan UAS Kalkulus 1 FMPA UGM 2022 sebelumnya. Tapi kali ini kita akan membahas dua soal teman-teman. Karena topik kedua soal ini kurang lebih sama, yaitu tentang aplikasi kalkulus. Ya, jadi kita akan membahas soal nomor 3 dan 4. Langsung saja kita bahas soal nomor 3. Oke, di sini diberikan persamaan kurva x kuadrat tambah y kuadrat min 1 sama dengan x dan x plus y. Dan kita disuruh untuk menentukan persamaan garis singgung di titik 1,0. Nah, teman-teman harus ingat-ingat dulu apa rumus persamaan garis singgung yang ada di SMA. Nah, ini sudah aku tulis di sebelah kanan. Rumusnya adalah y min y0 sama dengan m x min x0. Dengan m-nya adalah turunan, ya, turunan dari f di titik x sama dengan x0. Nah, untuk kasus ini kan kita nggak diberikan y secara eksplisit. Jadi kita akan menggunakan apa yang kita udah pelajari di video sebelumnya, yaitu turunan implisit. Nah, ini kalau teman-teman tuliskan, m sama dengan f aksen x0 ini juga sama dengan dy per dx untuk x sama dengan x0. Nah, di sini kita coba cek. Yang perlu kita cari kan y0, m, dan juga x0. Di sini kita udah punya x0. Di sini kita juga punya y0. Nah, berarti kita tinggal nyari m-nya atau gradiennya. Nah, kita coba cari gradiennya pakai turunan implisit. Pertama kita cari dulu nih, dy per dx-nya itu apa. Maka kita coba turunkan kedua ruas. D per dx x kuadrat ditambah y kuadrat min 1 sama dengan D per dx x ln x plus y. Nah, seperti ini kan. Kita di sini punya turunannya masing-masing. Turunan x kuadrat terhadap dx apa? 2x. Turunan y kuadrat terhadap x 2y dy dx. Bagi teman-teman yang masih agak bingung buat turunan y kuadrat kenapa sama dengan ini, coba cek video sebelumnya. Itu ada rumus turunan implisit juga, bisa di review lagi materinya. Nah, selanjutnya kita cari turunan ruas kanan. Nah, ini kita misalkan sebagai u, yang ini sebagai v. Berarti kita punya U aksen sama dengan d dx dari x ini sama dengan 1. V aksen kita punya d dx dari ln x plus y. Oke, mungkin aku coba jabarin dulu ya biar lebih kelihatan. Di turunan itu adalah d dx plus y dari ln x plus y dikali dx plus y per dx. Nah, ini sebenarnya sama kayak yang ada di video sebelumnya, cuma di sini adalah dx plus y. Nah, di sini berarti kita punya 1 per x plus y dikali turunan x plus y terhadap x, berarti 1 ditambah ya dy per dx. Nah, buat teman-teman yang agak bingung kenapa turunan ln x plus y terhadap x plus y sama dengan 1 per x plus y, jadi kita misalnya aja ini kita punya dd kotak dari ln kotak. Nah, sesuai rumusnya itu kan berarti 1 per kotak. Nah, kotak di sini adalah x plus y, jadi ln x plus y diturunkan terhadap x plus y, berarti kita punya 1 per x plus y. Nanti dikali turunan dari x plus y terhadap x, jadinya seperti ini. Jadi kita di sini punya u aksen 1 dikali v di ln x plus y ditambah u-nya itu x dikali 1 per x plus y
dikali 1 plus dy per dx. Nah, kita punya di sini yang ada dy per dx kita bawa ke kiri dulu. Jadi kita punya, aku agak skip satu langkah aja ya teman-teman. 2y min x per x plus y dy dx ini sama dengan ln x plus y ditambah x per x plus y dikurang 2x. Nah, berarti kita punya di sini dy per dx-nya ln x plus y ditambah x per x plus y min 2x. Nah, kita bagi sama yang ada di sebelah kiri sini. Jadi 2y min x per x plus y. Nah, sekarang kita tinggal cari nilai m-nya. Kan m ini kita punya sama dengan dy per dx untuk x sama dengan x0. Nah, x0 di sini adalah 1. X sama dengan 1. Nah, kalau x-nya nilainya 1, berarti nilai y-nya adalah 0. Karena di sini kita punya y0 itu sama dengan fx0. Nah, jadi pasangannya. Jadi kalau di sini kita punya x sama dengan 1, nanti kita punya, kita kasih notasi gini aja ya. Y sama dengan 0. Jadi kita punya ln 1 tambah 0 ditambah 1 per 1 plus 0 dikurang 2 kali 1. Ini dikali 2 kali 1 min 1 per 1 plus 0. Nah, ini nanti teman-teman dapat nilainya adalah 1. Nah, berarti kita punya persamaan garisnya adalah PGS. Y dikurang Y0, yaitu 0, sama dengan M-nya itu 1, dikali X min 1. Y sama dengan X min 1. Seperti itu. Nah, ini untuk gambarnya kalau kita cek di GeoGebra. Jadi ini persamaan kurva yang kita ketahui. Dan di sini Y sama dengan X min 1 itu merupakan persamaan garis singgung di titik 1,0. Jadi betul ya teman-teman. Alhamdulillah betul. Oke, mari kita lanjut ke soal keempat. Jadi kita diberikan kawat 2 meter yang dibagi jadi 2. Dan potongan pertama dijadiin persegi dan potongan kedua dijadiin segitiga sama sisi. Jadi kita coba ilustrasikan dulu. Misalkan kita punya tali segini, ya anggap aja lurus. Kita bagi jadi 2. Misalkan di sini X, di sini 2 min X. Karena kan total panjangnya 2 meter ya. Jadi sebelah sini kalau kita jadiin X, ini jadi 2 min X. Yang X ini kita jadiin segitiga. Yang 2 min X ini kita jadiin persegi. Karena ini segitiga sama sisi, berarti ini kita gambar dulu. Berarti sini nilainya X per 3. Sini X per 3. Ini juga X per 3. Berarti nanti kita punya di sini luas segitiganya adalah akar 3 per 36 X kuadrat. Nah, teman-teman kalau ada yang bingung, itu teman-teman coba cari tingginya dulu. Nah, coba cari tingginya berapa, terus nanti pakai rumus tengah kali alas kali tinggi. Rumus luas segitiga ya. Nah, selanjutnya buat yang kotak atau yang persegi, kita punya kawat sepanjang 2 min X. Kita mau jadiin persegi, berarti setiap sisinya adalah 1/4 dari 2 min X itu kan. Nah, berarti kita punya luas kotak itu adalah 1/16 kali 2 min X kuadrat. Ini dari mana? Dari sisi kali sisi. Luas persegi biasa. Berarti kita di sini punya luas totalnya adalah luas segitiga tambah luas kotak. Tapi dalam
variabel X. Jadi kita bikin fungsi Lx. Lx itu sama dengan luas segitiga ditambah luas kotak sama dengan akar 3 per 36 X kuadrat ditambah 1/16 2 min X pangkat 2. Nah, kita biarin di situ dulu. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai maksimum, kita coba memanfaatkan turunannya. Nah, bisa nggak ya? Kita coba turunkan L aksen X, berarti kita punya akar 3 per 18 X ditambah, kita di sini punya 1/16 dikali 2 dikali 2 min X dikali min 1. Nah, aku coba tulis, dijabarin. Jadi kita punya di sini akar 3 per 18 X dikurang, ini jadi 8. Iya, berarti dikurang 1/4 tambah X plus 8 ya. Nah, untuk mencari nilai kritis atau nilai maksimum minimum, berarti kan kita harus cari L aksen X sama dengan 0. Jadi kita punya di sini akar 3 per 18 X min 1/4 tambah X per 8 itu sama dengan 0. 4-nya kita bawa ke sebelah kanan. Jadi kita punya akar 3 per 18 ditambah 1/8 X sama dengan 1/4. Jadi kita punya X sama dengan 1/4 dikali 1 per akar 3 per 18 tambah 1/8. Nah, apakah nilai ini maksimum atau minimum? Kita coba cek dulu pakai turunan keduanya. Kita punya turunan keduanya adalah akar 3 per 18 ditambah 1/8. Nah, nilai ini selalu positif ya. Dan nilai ini itu berlaku untuk setiap X-nya. Jadi kalau kita masukin nilai yang biru ini, nah turunan keduanya juga akan lebih dari 0. Nah, kalau lebih dari 0, maka dia X-nya adalah minimum. Sedangkan kalau turunan keduanya itu kurang dari 0, maka X adalah maksimum. Jadi di sini kita punya nilai yang kita dapetin tadi adalah nilai minimum. Jadi dia nilai yang meminimumkan si Lx-nya. Jadi kita bukannya dapat nilai maksimum, tapi malah nilai minimum. Kenapa bisa nilai minimum? Karena kalau teman-teman perhatiin, kurvanya itu cekung ke atas, teman-teman, atau cembung ke bawah. Nah, kalau seperti ini berarti kan, nah jadi nilai maksimumnya berarti ada di ujung-ujungnya, jika ada ujung-ujungnya. Nah, oleh karena itu, nilai yang kita dapetin tadi bukanlah nilai maksimum. Jadi kalau mau mencari nilai maksimum, kita coba cek ujung-ujungnya. Nah, ujungnya itu apa? Karena X itu tadi antara 0 sampai 2, kan ada 0, ada 2 ya tadi, 2. Nah, berarti kita coba cek X sama dengan 2 dan X sama dengan 0. Ini untuk X sama dengan 0, berarti kita punya 0 ditambah 1/16 dikali 2 kuadrat. Atau kita punya 1/4. Nah, kalau X sama dengan 2, kita punya L2 sama dengan akar 3 per 36 dikali 2 kuadrat tambah 0. Ini kita punya nilainya adalah akar 3 per 9. Ini nilainya 0,19. Sedangkan yang atas adalah 0,25. Jadi nilai maksimumnya adalah X sama dengan 0, atau dengan kata lain, kawatnya itu dipakai hanya untuk si persegi.
Istilahnya kalau kita pilih X sama dengan 0, kawat kita nggak jadi dibagi 2. Sehingga kita pakai cuma buat membentuk persegi, sedangkan segitiganya nggak ada, seperti itu. Menurut aku sendiri pertanyaannya juga ya perlu dipertanyakan juga ya. Nggak apa-apa karena di matematika sendiri tuh ujiannya esai. Jadi kadangkala soalnya itu memang ada yang salah ketik atau semacamnya, jadi jawab aja sepemahaman teman-teman, seperti itu. Nah, kalau versi aku, jawaban buat soal nomor 4 ini nilai maksimumnya adalah 0,25 meter persegi, dengan catatan kawat hanya dipakai untuk persegi, jadi tidak jadi dibagi 2, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu buat pembahasan nomor 3 dan 4. Semoga cukup jelas dan bisa diserap oleh teman-teman, dan semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan atau mungkin pendapat-pendapat lain tentang nomor 3 dan nomor 4 ini, bisa komen aja di kolom komentar, nanti akan aku baca dan akan aku tanggapi. Oke, sekian dari aku buat video part 3 ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.